Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam pagi yang indah ini. Marilah kita bersama-sama sebelum memulai tugas pekerjaan kita masing-masing, kita berhimpun, kita datang kepada Tuhan untuk mohon agar Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita dalam usaha pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 1 dan Yohanes 4 ayat 14 yang berbunyi demikian. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Namun sebelum kita akan merenungkan firman ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk dapat mengerti, menghayati firman Tuhan, dan kemudian melakukannya dalam hidup setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Engkau, sebab Engkaulah Bapa kami, sumber hidup dan sumber berkat, sumber pertolongan bagi kami. Ketika kami akan memulai segala tugas pekerjaan kami hari ini, kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau akan tetap menyertai kami. Firman-Mu akan membimbing kami, agar kami dapat berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Kami mohon Bapa saat ini, kami hendak mendengarkan Engkau. Oleh karena itu kuasailah hati dan pikiran kami, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, kemudian melakukan firman-Mu dengan taat dan setia sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama menantikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, air adalah makanan atau minuman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Menurut penyelidikan para ahli, maka air sesungguhnya sungguh sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Khususnya tubuh kita sebenarnya terdiri lebih dari 80% cairan yang mengatur kehidupan pribadi kita masing-masing. Cairan itu bukan hanya terjadi dalam darah kita, tetapi juga pada bagian-bagian tubuh kita yang lain, pada paru-paru, jantung, termasuk otak kita. Maka jangan pernah kita kekurangan air di dalam hidup kita. Khususnya bagi para lansia yang kurang minum air. Saya ajak pagi ini, minumlah air secukupnya. Jangan kurang. Sebab kurang minum air akan menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, dan oleh karena itu sangat gampang penyakit. Virus-virus dapat masuk ke dalam tubuh kita oleh karena kita kurang minum air. Air yang di dalam pembacaan kita ini yang dimaksudkan tidak lain dari kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap insan, khususnya kepada kita manusia. Dari Yesaya 55 ayat 1 kita mendengarkan,
Hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Kita semua adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang miskin akan kehidupan itu. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki supaya kita datang kepadanya. Sebab Tuhan adalah sumber hidup itu, sumber kehidupan bagi setiap orang. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan tidak lain bahwa Tuhan menyediakan air kehidupan kekal bagi orang-orang yang mencari dan bertemu dengan Dia, bagi orang-orang yang bertobat dan datang kepadanya, lalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Dia adalah mata air kehidupan itu. Dia telah berfirman dalam Yohanes 4 ayat 16, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju kehidupan kekal itu. Hanya di dalam tangannya kita akan dapat mencapai apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, marilah kita selalu datang kepadanya yang adalah sumber kehidupan bagi kita. Dan ketika kita sudah menikmati air kehidupan itu, marilah kita masing-masing akan memancarkan air kehidupan itu bagi sesama kita yang lain di dalam pertolongan Tuhan Roh Kudus sendiri. Tuhan akan memampukan kita untuk memancarkan air kehidupan itu, untuk membawa orang-orang yang haus datang kepada Tuhan, sehingga kita semua sungguh-sungguh akan hidup di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal abadi. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita, supaya kita menjadi pancaran-pancaran air kehidupan itu. Amin. Saudara sekalian, saya kira kita masing-masing sudah diberikan air kehidupan itu. Menjadilah sekarang tugas kita untuk memancarkan air kehidupan itu bagi teman-teman kita, bagi sesama kita yang lain, agar setiap orang boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.